Nah, di video kali ini saya bakalan mereview barang lagi, yaitu di sini ada dua barang, teman-teman. Yang pertama ada mikrofon Rode dan yang kedua ada Behringer Euphoria UM2, teman-teman, yaitu soundcard ya, teman-teman. Oke, jadi sebelum kita membahas kedua barang ini tentang apa saja kegunaannya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang kedua barang ini. Nah guys, jadi di sini seperti yang sudah saya tadi sebutkan, yaitu ada mikrofon Rode dan juga Behringer. Nah, yang pertama kita bakal membahas si mikrofon Rode dulu. Dan saya bakal menjelaskan dulu apa itu mikrofon Rode. Nah, mikrofon Rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara. Kemudian ada juga penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke juga, teman-teman. Nah, jadi itu adalah sedikit atau banyaknya fungsi dari si mikrofon Rode ini. Ini barangnya tidak begitu besar, tapi fungsinya itu sangat banyak, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ini ya, bentuk barangnya seperti ini, lumayan elegan. Dan untuk mikrofon Rode ini juga merupakan mikrofon dengan record layer suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika kita memasang di kamera DSLR adalah untuk mempermudah dan menyernihkan suara audio dari video yang kita ambil, teman-teman. Nah, seperti itu ya, agar suaranya juga lebih jelas dan lebih jernih menggunakan mikrofon Rode ini. Dan di sini juga mikrofon ini juga dapat memount ke belum Rode untuk menangkap audio yang tinggi. Dilengkapi dengan fitur super cardioid, pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera, teman-teman. Kemudian hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera. Nah, bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang. Dan dibekali juga dengan kabel melingkar. Nah, yang ini ya, teman-teman, ini bisa kita tarik. Dan juga dibekali dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm, teman-teman. Dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt. Mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan juga untuk harga dari mikrofon ini berkisar di 1.400.000, teman-teman. Nah, harganya lumayan agak tinggi sih ya, teman-teman. Tapi dengan harga seperti itu kalian bakal mendapatkan kualitas audio yang sangat bagus ketika menggunakan mikrofon Rode ini. Oke, kemudian untuk spesifikasinya di sini lumayan ribet banget kalau disebutin. Kemudian untuk yang pertama ada frekuensi range-nya, yaitu ada di 40 Hz, teman-teman. Dan sampai ke 20.000 Hz. Dan di sini juga ada output impedance-nya, yaitu 200 ohms. Dan untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB SPL. Dan untuk sensitivity-nya adalah min 38.0 dB RE1 volt Pascal 12.60 MV. Dan equivalent noise level-nya adalah 20 dB min A, teman-teman. Nah, jadi spesifikasinya lumayan ribet banget kalau disebutin. Dan kalian bisa cari lebih jelasnya lagi atau detailnya lagi di website si mikrofon Rode ini, teman-teman, di situs resminya ya. Oke, kita bakalan membahas tentang apa saja fungsi-fungsi dari mikrofon Rode ini. Yang pertama kita bakalan copot dulu untuk sponsnya ini. Nah guys, jadi di sini ada spons seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk sebagai peredam, teman-teman. Nah, apa itu peredam? Peredam itu adalah menanggulangi atau mengurangi kemungkinan kecil suara bising masuk ke audio kita. Misalnya kita membuat film ataupun ngevlog di luar ruangan, teman-teman, dan ada angin kencang misalnya seperti itu. Nah, kalian cara menanggulanginya adalah dengan menggunakan spons mikrofon Rode ini.
Nah, seperti ini. Karena ini sangat berfungsi banget untuk menjernihkan audio dari video kita yang kita ambil di luar ruangan, teman-teman. Agar menjernihkan dan juga suara yang kita hasilkan juga bakalan sangat jelas juga, teman-teman. Oke, jadi itu dia fungsi dari si spons mikrofon Rode ini, yaitu berfungsi sebagai peredam, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ada juga lubang-lubang di bagian mikrofonnya, teman-teman. Yaitu yang ini adalah bagian mikrofon dari si mikrofon Rode, teman-teman. Nah, di sini ada banyak banget lubang-lubangnya dan di bagian sini juga dapat lubang yang sangat banyak, teman-teman. Dan juga ada di bagian depannya ada jaring kawat seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyaring suara kita masuk ke dalam audio video kita, teman-teman. Nah, seperti itulah fungsinya, teman-teman. Dan di sini lumayan panjang, hampir satu telapak tangan saya. Nah, seperti ini. Dan di sini kita bakal melihat baterainya. Oke, kita dorong ke belakang. Nah, ini sudah terbuka. Dan untuk baterai yang di sini dipakai adalah baterai yang kotak yang agak besaran, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang lagi untuk penutup baterainya. Nah, kemudian cara menggunakan dari si mikrofon Rode ini adalah dengan cara menghidupkan ke atas. Ini kita geser ke atas. Nah, ketika ini berwarna hijau artinya mikrofon Rode siap digunakan, teman-teman. Jadi jangan kalian sudah pasang ini jack 3,5 mm nya ini dipasang di DSLR atau kamera kalian lupa menghidupkan si mikrofon ini, itu bakalan percuma, teman-teman. Gatot alias gagal total. Nah, kalian harus menghidupkan, teman-teman. Dan kalian bakalan bisa menggunakan si mikrofon Rode ini. Ini berwarna merah karena baterainya sudah lumayan ngedrop, ya, teman-teman. Dayanya sudah agak menurun. Oke, kemudian di sini kita tutup dulu. Dan ini terbuat 85% dari plastik, teman-teman. Dan sisanya ada besi-besi. Dan di sini untuk besi yang bagian bawah ini, nah ini adalah bertujuan untuk memasang di bagian tripod, teman-teman. Tinggal kita masukkan ke sini dan kita eratkan saja. Nah, seperti itu. Agar si mikrofon Rode bisa bertengger seperti ini. Dan juga di sini dilengkapi dengan kabel yang melingkar, teman-teman. Ini lumayan bisa panjang banget. Jadi karena kita tidak perlu sampai menarik banget, kita biarkan saja seperti ini. Dan ini bisa kita colokin di DSLR kita, di kamera DSLR, dan juga di handphone kita, teman-teman. Nah, tinggal kalian colokin saja. Nah, kalian sudah bisa merekam audio video menggunakan mikrofon Rode ini, teman-teman. Oke, jadi ingat ya, untuk harganya itu adalah di 1.400.000, teman-teman. Nah, kita lanjut ke barang berikutnya, yaitu ada Behringer. Oke, saya ambil dulu. Dan kita bakalan singkirkan dulu untuk si mikrofon Rode-nya. Nah, jadi di sini untuk Behringer ini adalah sound card, teman-teman. Bagi kalian yang suka manggung ataupun perform live perform, ya, teman-teman, di kafe-kafe seperti itu, kalian cocok banget menggunakan Behringer ini. Karena dengan bentuknya yang simpel dan mini, kalian bisa membawa si Behringer ini kemana-mana. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Behringernya, ya, teman-teman. Ada bagian depan, atas, dan juga belakang, dan juga ada bagian bawah. Dan kita bakal membahas semuanya. Oke, jadi di sini untuk bahan si Behringer ini sendiri yaitu terbuat dari plastik, ya, teman-teman. Dan ada juga bagian besinya. Nah, jadi untuk yang pertama di sini ada untuk mic, teman-teman, yaitu jack untuk bagian mic-nya. Nah, kalian tinggal pasang saja di sini untuk mic-nya. Misalnya kalian ingin karaoke, kalian tinggal colokin saja di bagian sini. Oke, kemudian di sini ada klipnya.
Nah, di sini untuk klip ini jangan sampai berwarna merah. Karena apa? Karena itu akan menandakan bahwa audio yang dihasilkan itu adalah audio yang buruk ataupun tidak bagus ya teman-teman. Dan juga di sebelahnya di sini ada INST. Nah, yang artinya instrumen. Oke, di sini untuk kalian suka mengcover lagu ataupun live perform menggunakan gitar, kalian bisa colokin jack gitar kalian ke sini teman-teman. Nah, dan juga ada di sampingnya. Untuk klip ini jangan sampai berwarna merah teman-teman, karena itu menandakan hasil audio yang sangat buruk juga. Oke, dan selanjutnya ada direct monitor. Nah, di sini untuk direct monitor ini adalah berfungsi atau bertujuan untuk memonitoring audio yang kita hasilkan, teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada jack untuk earphone ya. Di sini sudah terlihat jelas dengan gambarnya. Nah, di sini adalah bisa kita gunakan juga untuk memonitoring audionya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Nah, untuk bagian atas di sini ada mic line gain 1, INST gain 2 dan juga ada outputnya. Nah, yang pertama di sini ada mic. Nah, sudah jelas. Untuk mic-nya ada di bagian pertama, teman-teman. Jadi untuk volumenya juga ada di bagian pertama seperti ini. Nah, ini bisa kita geser seperti ini, putar-putar kanan atau kiri untuk mengecilkan dan juga membesarkan volumenya, teman-teman. Sesuaikan saja dengan telinga kalian. Dan juga di sini untuk instrumennya. Nah, untuk instrumennya itu bisa juga digeser, yaitu di bagian tengah-tengahnya, teman-teman. Bisa diputar seperti ini kanan ataupun ke kiri, teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk outputnya yaitu adalah di headsetnya, teman-teman. Dan untuk di headset ini bisa juga diputar seperti ini. Fungsinya masih sama persis dengan kedua yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Oke, jadi untuk bentuk di bagian atasnya itu berbentuk seperti U ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian tengahnya ini ada cekungan yang berbentuk di huruf besar. Di sini, nah seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya di sini tertulis untuk si model dari Behringer ini yaitu Euphoria UM2, teman-teman. Dan outputnya ada dua, yaitu yang pertama yang berwarna merah yaitu R-nya adalah right, yang kanan. Kemudian yang L yaitu yang putih, left, teman-teman. Nah, menandakan ini adalah bagian kirinya. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini nanti tempat dia berdiri seperti ini adalah seperti ini ya. Makanya yang kanannya adalah di sini dan kirinya adalah di sini. Oke, kemudian di sini ada USB. Nah, untuk USB-nya saya ambil dulu untuk kabelnya. Jadi untuk kabel dari USB-nya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk panjang kabelnya kira-kira 2 meteran, teman-teman. Ini bisa kita pasang di sini ya, teman-teman. Bentuknya itu berbentuk seperti huruf D besar. Nah, seperti ini. Kita bisa pasang di bagian sini. Nah, sampai bunyi klak itu artinya sudah masuk dengan rapat, teman-teman. Dan ini tinggal kita colokin saja ke perangkat PC ataupun komputer kita, teman-teman. Dan aplikasi yang cocok dengan si Behringer ini adalah yang pertama ada Cubase, kedua ada N-Track, dan ketiga ada Adobe Audition, teman-teman. Dan masih banyak lainnya lagi tentang aplikasi yang bisa digunakan. Tapi yang saya sering gunakan adalah ketiga aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, jadi untuk aplikasinya itu ya, teman-teman. Bisa kalian coba. Kemudian di sini ada tombol on dan off-nya. Ini sudah pasti untuk mematikan dan menghidupkan lagi si Behringer, teman-teman. Dan juga di bagian bawahnya di sini ada karet seperti ini, ada, teman. Ini fungsinya adalah ketika kita menaruh si Behringer di bawah, ini bodinya tidak bergeser dan tidak menyebabkan lecet pada si Behringer ini sendiri, teman-teman. Nah, seperti itulah fungsi karetnya di bagian bawah ini ya, teman-teman. Agar tidak bergeser-geser ya.
itulah kegunaan dari si Behringer teman-teman. Dan untuk harga yang bisa kalian dapatkan untuk Behringer ini adalah di harga 2,4 jutaan teman-teman. Nah guys, jadi di sini seperti yang sudah saya tadi sebutkan, yaitu ada mikrofon Rode dan juga Behringer. Nah, yang pertama kita bakal membahas si mikrofon Rode dulu, dan saya bakal menjelaskan dulu apa itu mikrofon Rode. Nah, mikrofon Rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara. Kemudian ada juga penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke juga teman-teman. Nah, jadi itu adalah sedikit atau banyaknya fungsi dari si mikrofon Rode ini. Ini barangnya tidak begitu besar tapi fungsinya itu sangat banyak teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ini ya, bentuk barangnya seperti ini, lumayan elegan. Dan untuk mikrofon Rode ini juga merupakan mikrofon dengan record layer suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika kita memasang di kamera DSLR adalah untuk mempermudah dan menyernihkan suara audio dari video yang kita ambil teman-teman. Nah, seperti itu ya, agar suaranya juga lebih jelas dan lebih jernih menggunakan mikrofon Rode ini. Dan di sini juga mikrofon ini juga dapat memount ke belum Rode untuk menangkap audio yang tinggi. Dilengkapi dengan fitur super cardioid, pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera teman-teman. Kemudian hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera. Nah, bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang. Dan dibekali juga dengan kabel melingkar. Nah, yang ini ya teman, ini bisa kita tarik. Dan juga dibekali dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm teman-teman. Dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt. Mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal, dan juga untuk harga dari mikrofon ini berkisar di 1.400.000 teman-teman. Nah, harganya lumayan agak tinggi sih ya teman-teman. Tapi dengan harga seperti itu kalian bakal mendapatkan kualitas audio yang sangat bagus ketika menggunakan mikrofon Rode ini. Oke, kemudian untuk spesifikasinya di sini lumayan ribet banget kalau disebutin. Kemudian untuk yang pertama ada frekuensi range-nya, yaitu ada di 40 Hz teman-teman, dan sampai ke 20.000 Hz. Dan di sini juga ada output impedance-nya, yaitu 200 ohms. Dan untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB SPL. Dan untuk sensitivity-nya adalah min 38.0 dB RE1 volt Pascal 12.60 MV. Dan equivalent noise level-nya adalah 20 dB min A teman-teman. Nah, jadi spesifikasinya lumayan ribet banget kalau disebutin. Dan kalian bisa cari lebih jelasnya lagi atau detailnya lagi di website si mikrofon Rode ini teman-teman, di situs resminya ya. Oke, kita bakalan membahas tentang apa saja fungsi-fungsi dari mikrofon Rode ini. Yang pertama kita bakalan copot dulu untuk sponsnya ini. Nah guys, jadi di sini ada spons seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk sebagai peredam teman-teman. Nah, apa itu peredam? Peredam itu adalah menanggulangi atau mengurangi kemungkinan kecil suara bising masuk ke audio kita. Misalnya kita membuat film ataupun ngevlog di luar ruangan teman-teman, dan ada angin kencang misalnya seperti itu. Nah, kalian cara menanggulanginya adalah dengan menggunakan spons mikrofon Rode ini. Nah, seperti ini. Karena ini sangat berfungsi banget untuk menjernihkan audio dari video kita yang kita ambil di luar ruangan, teman-teman. Agar menjernihkan dan juga suara yang kita hasilkan juga bakalan sangat jelas juga, teman-teman. Oke, jadi itu dia fungsi dari si
spons mikrofon Rode ini yaitu berfungsi sebagai peredam, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ada juga lubang-lubang di bagian mikrofonnya, teman-teman. Yaitu yang ini adalah bagian mikrofon dari si mikrofon Rode, teman-teman. Nah, di sini ada banyak banget lubang-lubangnya, dan di bagian sini juga dapat lubang yang sangat banyak, teman-teman. Dan juga ada di bagian depannya ada jaring kawat seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyaring suara kita masuk ke dalam audio video kita, teman-teman. Nah, seperti itulah fungsinya, teman-teman. Dan di sini lumayan panjang, hampir satu telapak tangan saya. Nah, seperti ini. Dan di sini kita bakalan melihat baterainya. Oke, kita dorong ke belakang. Nah, ini sudah terbuka. Dan untuk baterai yang di sini dipakai adalah baterai yang kotak yang agak besaran, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang lagi untuk penutup baterainya. Nah, kemudian cara menggunakan dari si mikrofon Rode ini adalah dengan cara menghidupkan ke atas. Ini kita geser ke atas. Nah, ketika ini berwarna hijau artinya mikrofon Rode siap digunakan, teman-teman. Jadi jangan kalian sudah pasang ini jack 3,5 mm nya ini dipasang di DSLR atau kamera kalian lupa menghidupkan si mikrofon ini, itu bakalan percuma, teman-teman. Gatot alias gagal total. Nah, kalian harus menghidupkan, teman-teman. Dan kalian bakalan bisa menggunakan si mikrofon Rode ini. Ini berwarna merah karena baterainya sudah lumayan ngedrop, ya, teman-teman. Dayanya sudah agak menurun. Oke, kemudian di sini kita tutup dulu. Dan ini terbuat 85% dari plastik, teman-teman. Dan sisanya ada besi-besi. Dan di sini untuk besi yang bagian bawah ini, nah ini adalah bertujuan untuk memasang di bagian tripod, teman-teman. Tinggal kita masukkan ke sini dan kita eratkan saja. Nah, seperti itu. Agar si mikrofon Rode bisa bertengger seperti ini. Dan juga di sini dilengkapi dengan kabel yang melingkar, teman-teman. Ini lumayan bisa panjang banget. Jadi karena kita tidak perlu sampai menarik banget, kita biarkan saja seperti ini. Dan ini bisa kita colokin di DSLR kita, di kamera DSLR, dan juga di handphone kita, teman-teman. Nah, tinggal kalian colokin saja. Tek. Nah, kalian sudah bisa menggunakan merekam audio video menggunakan mikrofon Rode ini, teman-teman. Oke, jadi ingat ya, untuk harganya itu adalah di 1.400.000, teman-teman. Nah, kita lanjut ke barang berikutnya, yaitu ada Behringer. Oke, saya ambil dulu. Dan kita bakalan singkirkan dulu untuk si mikrofon Rode-nya. Nah, jadi di sini untuk Behringer ini adalah sound card, teman-teman. Bagi kalian yang suka manggung ataupun perform live perform, ya, teman-teman, di kafe-kafe seperti itu, kalian cocok banget menggunakan Behringer ini. Karena dengan bentuknya yang simpel dan mini, kalian bisa membawa si Behringer ini kemana-mana. Oke, di video kali ini kita bakal membahas tentang Behringernya, ya, teman-teman. Ada bagian depan, atas, dan juga belakang, dan juga ada bagian bawah. Dan kita bakal membahas semuanya. Oke, jadi di sini untuk bahan si Behringer ini sendiri yaitu terbuat dari plastik, ya, teman-teman. Dan ada juga bagian besinya. Nah, jadi untuk yang pertama di sini ada untuk mic, teman-teman, yaitu jack untuk bagian mic-nya. Nah, kalian tinggal pasang saja di sini untuk mic-nya. Misalnya kalian ingin karaoke, kalian tinggal colokin saja di bagian sini. Oke, kemudian di sini ada klipnya. Nah, di sini untuk klip ini jangan sampai berwarna merah. Karena apa? Karena itu akan menandakan bahwa audio yang dihasilkan itu adalah audio yang buruk ataupun tidak bagus, ya, teman-teman. Dan juga di sebelahnya di sini ada INST. Nah, yang artinya instrumen.
Oke, di sini untuk kalian suka mengcover lagu ataupun live perform menggunakan gitar, kalian bisa colokin jack gitar kalian ke sini, teman-teman. Nah, dan juga ada di sampingnya. Untuk klip ini jangan sampai berwarna merah, teman-teman, karena itu menandakan hasil audio yang sangat buruk juga. Oke, dan selanjutnya ada direct monitor. Nah, di sini untuk direct monitor ini adalah berfungsi atau bertujuan untuk memonitoring audio yang kita hasilkan, teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada jack untuk earphone ya. Di sini sudah terlihat jelas dengan gambarnya. Nah, di sini adalah bisa kita gunakan juga untuk memonitoring audionya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Nah, untuk bagian atas di sini ada mic line gain 1, INST gain 2, dan juga ada outputnya. Nah, yang pertama di sini ada mic. Nah, sudah jelas. Untuk mic-nya ada di bagian pertama, teman-teman. Jadi untuk volumenya juga ada di bagian pertama seperti ini. Nah, ini bisa kita geser seperti ini, putar-putar kanan atau kiri untuk mengecilkan dan juga membesarkan volumenya, teman-teman. Sesuaikan saja dengan telinga kalian. Dan juga di sini untuk instrumennya. Nah, untuk instrumennya itu bisa juga digeser, yaitu di bagian tengah-tengahnya, teman-teman. Bisa diputar seperti ini kanan ataupun ke kiri, teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk outputnya yaitu adalah di headsetnya, teman-teman. Dan untuk di headset ini bisa juga diputar seperti ini. Fungsinya masih sama persis dengan kedua yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Oke, jadi untuk bentuk di bagian atasnya itu berbentuk seperti U ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian tengahnya ini ada cekungan yang berbentuk di huruf besar di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya di sini tertulis untuk si model dari Behringer ini yaitu Euphoria UM2, teman-teman. Dan outputnya ada dua, yaitu yang pertama yang berwarna merah yaitu R-nya adalah right, yang kanan. Kemudian yang L yaitu yang putih left, teman-teman. Yang menandakan ini adalah bagian kirinya. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini nanti tempat dia berdiri seperti ini adalah seperti ini ya. Makanya yang kanannya adalah di sini dan kirinya adalah di sini. Oke, kemudian di sini ada USB. Nah, untuk USB-nya saya ambil dulu untuk kabelnya. Jadi untuk kabel dari USB-nya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk panjang kabelnya kira-kira 2 meteran, teman-teman. Ini bisa kita pasang di sini ya, teman-teman. Bentuknya itu berbentuk seperti huruf D besar. Nah, seperti ini. Kita bisa pasang di bagian sini. Nah, sampai bunyi klak itu artinya sudah masuk dengan rapat, teman-teman. Dan ini tinggal kita colokin saja ke perangkat PC ataupun komputer kita, teman-teman. Dan aplikasi yang cocok dengan si Behringer ini adalah yang pertama ada Cubase, kedua ada N-Track, dan ketiga ada Adobe Audition, teman-teman. Dan masih banyak lainnya lagi tentang aplikasi yang bisa digunakan. Tapi yang saya sering gunakan adalah ketiga aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, jadi untuk aplikasinya itu ya, teman-teman. Bisa kalian coba. Kemudian di sini ada tombol on dan off-nya. Ini sudah pasti untuk mematikan dan menghidupkan lagi si Behringer, teman-teman. Dan juga di bagian bawahnya di sini ada karet seperti ini, ada, teman. Ini fungsinya adalah ketika kita menaruh si Behringer di bawah, ini bodinya tidak bergeser dan tidak menyebabkan lecet pada si Behringer ini sendiri, teman-teman. Nah, seperti itulah fungsi karetnya di bagian bawah ini ya, teman-teman. Agar tidak bergeser-geser ya. Itulah kegunaan dari si Behringer, teman-teman. Dan untuk harga yang bisa kalian dapatkan untuk Behringer ini adalah di harga 2,4 jutaan, teman-teman.
Nah guys, jadi di sini seperti yang sudah saya tadi sebutkan, yaitu ada mikrofon Rode dan juga Behringer. Nah, yang pertama kita bakal membahas si mikrofon Rode dulu, dan saya bakal menjelaskan dulu apa itu mikrofon Rode. Nah, mikrofon Rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara. Kemudian ada juga penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke juga, teman-teman. Nah, jadi itu adalah sedikit atau banyaknya fungsi dari si mikrofon Rode ini. Ini barangnya tidak begitu besar, tapi fungsinya itu sangat banyak, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ini ya, bentuk barangnya seperti ini, lumayan elegan. Dan untuk mikrofon Rode ini juga merupakan mikrofon dengan record layer suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika kita memasang di kamera DSLR adalah untuk mempermudah dan menjernihkan suara audio dari video yang kita ambil, teman-teman. Nah, seperti itu ya, agar suaranya juga lebih jelas dan lebih. Nah guys, jadi di sini seperti yang sudah saya tadi sebutkan, yaitu ada mikrofon Rode dan juga Behringer. Nah, yang pertama kita bakal membahas si mikrofon Rode dulu, dan saya bakal menjelaskan dulu apa itu mikrofon Rode. Nah, mikrofon Rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara. Kemudian ada juga penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke juga, teman-teman. Nah, jadi itu adalah sedikit atau banyaknya fungsi dari si mikrofon Rode ini. Ini barangnya tidak begitu besar, tapi fungsinya itu sangat banyak, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ini ya, bentuk barangnya seperti ini, lumayan elegan. Dan untuk mikrofon Rode ini juga merupakan mikrofon dengan record layer suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika kita memasang di kamera DSLR adalah untuk mempermudah dan menjernihkan suara audio dari video yang kita ambil, teman-teman. Nah, seperti itu ya, agar suaranya juga lebih jelas dan lebih jernih menggunakan mikrofon Rode ini. Dan di sini juga mikrofon ini juga dapat memount ke belum Rode untuk menangkap audio yang tinggi. Dilengkapi dengan fitur super cardioid, pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera, teman-teman. Kemudian hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera. Nah, bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang. Dan dibekali juga dengan kabel melingkar. Nah, yang ini ya, teman-teman, ini bisa kita tarik. Dan juga dibekali dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm, teman-teman. Dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt. Mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan juga untuk harga dari mikrofon ini berkisar di 1.400.000, teman-teman. Nah, harganya lumayan agak tinggi sih ya, teman-teman. Tapi dengan harga seperti itu kalian bakal mendapatkan kualitas audio yang sangat bagus ketika menggunakan mikrofon Rode ini. Oke, kemudian untuk spesifikasinya di sini lumayan ribet banget kalau disebutin. Kemudian untuk yang pertama ada frekuensi range-nya, yaitu ada di 40 Hz, teman-teman, dan sampai ke 20.000 Hz. Dan di sini juga ada output impedance-nya, yaitu 200 ohms. Dan untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB SPL. Dan untuk sensitivity-nya adalah min 38.0 dB, RE1 volt, Pascal 12.60 MV. Dan equivalent noise level-nya adalah 20 dB min A, teman-teman. Nah, jadi spesifikasinya lumayan ribet banget kalau disebutin. Dan kalian bisa cari lebih jelasnya lagi atau detailnya lagi di website si mikrofon Rode ini, teman-teman, di situs resminya ya.
Oke, kita bakalan membahas tentang apa saja fungsi-fungsi dari mikrofon Rode ini. Yang pertama kita bakalan copot dulu untuk sponsnya ini. Nah guys, jadi di sini ada spons seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk sebagai peredam, teman-teman. Nah, apa itu peredam? Peredam itu adalah menanggulangi atau mengurangi kemungkinan kecil suara bising masuk ke audio kita. Misalnya kita membuat film ataupun ngevlog di luar ruangan, teman-teman, dan ada angin kencang misalnya seperti itu. Nah, kalian cara menanggulanginya adalah dengan menggunakan spons mikrofon Rode ini. Nah, seperti ini. Karena ini sangat berfungsi banget untuk menjernihkan audio dari video kita yang kita ambil di luar ruangan, teman-teman. Agar menjernihkan dan juga suara yang kita hasilkan juga bakalan sangat jelas juga, teman-teman. Oke, jadi itu dia fungsi dari si spons mikrofon Rode ini, yaitu berfungsi sebagai peredam, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ada juga lubang-lubang di bagian mikrofonnya, teman-teman. Yaitu yang ini adalah bagian mikrofon dari si mikrofon Rode, teman-teman. Nah, di sini ada banyak banget lubang-lubangnya, dan di bagian sini juga dapat lubang yang sangat banyak, teman-teman. Dan juga ada di bagian depannya ada jaring kawat seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyaring suara kita masuk ke dalam audio video kita, teman-teman. Nah, seperti itulah fungsinya, teman-teman. Dan di sini lumayan panjang, hampir satu telapak tangan saya. Nah, seperti ini. Dan di sini kita bakalan melihat baterainya. Oke, kita dorong ke belakang. Nah, ini sudah terbuka. Dan untuk baterai yang di sini dipakai adalah baterai yang kotak yang agak besaran, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang lagi untuk penutup baterainya. Nah, kemudian cara menggunakan dari si mikrofon Rode ini adalah dengan cara menghidupkan ke atas. Ini kita geser ke atas. Nah, ketika ini berwarna hijau artinya mikrofon Rode siap digunakan, teman-teman. Jadi jangan kalian sudah pasang ini jack 3,5 mm nya ini dipasang di DSLR atau kamera kalian lupa menghidupkan si mikrofon ini, itu bakalan percuma, teman-teman. Gatot alias gagal total. Nah, kalian harus menghidupkan, teman-teman. Dan kalian bakalan bisa menggunakan si mikrofon Rode ini. Ini berwarna merah karena baterainya sudah lumayan ngedrop, ya, teman-teman. Dayanya sudah agak menurun. Oke, kemudian di sini kita tutup dulu. Dan ini terbuat 85% dari plastik, teman-teman. Dan sisanya ada besi-besi. Dan di sini untuk besi yang bagian bawah ini, nah ini adalah bertujuan untuk memasang di bagian tripod, teman-teman. Tinggal kita masukkan ke sini dan kita eratkan saja. Nah, seperti itu. Agar si mikrofon Rode bisa bertengger seperti ini. Dan juga di sini dilengkapi dengan kabel yang melingkar, teman-teman. Ini lumayan bisa panjang banget. Jadi karena kita tidak perlu sampai menarik banget, kita biarkan saja seperti ini. Dan ini bisa kita colokin di DSLR kita, di kamera DSLR, dan juga di handphone kita, teman-teman. Nah, tinggal kalian colokin saja. Tek. Nah, kalian sudah bisa menggunakan merekam audio video menggunakan mikrofon Rode ini, teman-teman. Oke, jadi ingat ya, untuk harganya itu adalah di 1.400.000, teman-teman. Nah, kita lanjut ke barang berikutnya, yaitu ada Behringer. Oke, saya ambil dulu. Dan kita bakalan singkirkan dulu untuk si mikrofon Rode-nya. Nah, jadi di sini untuk Behringer ini adalah sound card, teman-teman. Bagi kalian yang suka manggung ataupun perform live perform, ya, teman-teman, di kafe-kafe seperti itu, kalian cocok banget menggunakan Behringer ini. Karena dengan bentuknya yang simpel dan mini, kalian bisa membawa si Behringer ini kemana-mana.
Oke, di video kali ini kita bakal membahas tentang Behringer-nya ya teman-teman. Ada bagian depan, atas, dan juga belakang, dan juga ada bagian bawah. Dan kita bakal membahas semuanya. Oke, jadi di sini untuk bahan si Behringer ini sendiri yaitu terbuat dari plastik ya teman-teman. Dan ada juga bagian besinya. Nah, jadi untuk yang pertama di sini ada untuk mic teman-teman, yaitu jack untuk bagian mic-nya. Nah, kalian tinggal pasang saja di sini untuk mic-nya. Misalnya kalian ingin karaoke, kalian tinggal colokin saja di bagian sini. Oke, kemudian di sini ada klipnya. Nah, di sini untuk klip ini jangan sampai berwarna merah. Karena apa? Karena itu akan menandakan bahwa audio yang dihasilkan itu adalah audio yang buruk ataupun tidak bagus ya, teman-teman. Dan juga di sebelahnya di sini ada INST. Nah, yang artinya instrumen. Oke, di sini untuk kalian suka mengcover lagu ataupun live perform menggunakan gitar, kalian bisa colokin jack gitar kalian ke sini, teman-teman. Nah, dan juga ada di sampingnya. Untuk klip ini jangan sampai berwarna merah, teman-teman, karena itu menandakan hasil audio yang sangat buruk juga. Oke, dan selanjutnya ada direct monitor. Nah, di sini untuk direct monitor ini adalah berfungsi atau bertujuan untuk memonitoring audio yang kita hasilkan, teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada jack untuk earphone ya. Di sini sudah terlihat jelas dengan gambarnya. Nah, di sini adalah bisa kita gunakan juga untuk memonitoring audionya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Nah, untuk bagian atas di sini ada mic line gain 1, INST gain 2, dan juga ada outputnya. Nah, yang pertama di sini ada mic. Nah, sudah jelas. Untuk mic-nya ada di bagian pertama, teman-teman. Jadi untuk volumenya juga ada di bagian pertama seperti ini. Nah, ini bisa kita geser seperti ini, putar-putar kanan atau kiri untuk mengecilkan dan juga membesarkan volumenya, teman-teman. Sesuaikan saja dengan telinga kalian. Dan juga di sini untuk instrumennya. Nah, untuk instrumennya itu bisa juga digeser, yaitu di bagian tengah-tengahnya, teman-teman. Bisa diputar seperti ini kanan ataupun ke kiri, teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk outputnya yaitu adalah di headsetnya, teman-teman. Nah, untuk di headset ini bisa juga diputar seperti ini. Fungsinya masih sama persis dengan kedua yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Oke, jadi untuk bentuk di bagian atasnya itu berbentuk seperti U ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian tengahnya ini ada cekungan yang berbentuk di huruf besar di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya di sini tertulis untuk si model dari Behringer ini yaitu Euphoria UM2, teman-teman. Dan outputnya ada dua, yaitu yang pertama yang berwarna merah yaitu R-nya adalah right, yang kanan. Kemudian yang L yaitu yang putih, left, teman-teman. Nah, menandakan ini adalah bagian kirinya. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini nanti tempat dia berdiri seperti ini adalah seperti ini ya. Makanya yang kanannya adalah di sini dan kirinya adalah di sini. Oke, kemudian di sini ada USB. Nah, untuk USB-nya saya ambil dulu untuk kabelnya. Jadi untuk kabel dari USB-nya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk panjang kabelnya kira-kira 2 meteran, teman-teman. Ini bisa kita pasang di sini ya, teman-teman. Bentuknya itu berbentuk seperti huruf D besar. Nah, seperti ini. Kita bisa pasang di bagian sini. Nah, sampai bunyi klak itu artinya sudah masuk dengan rapat, teman-teman. Dan ini tinggal kita colokin saja ke perangkat PC ataupun komputer kita, teman-teman. Dan aplikasi yang cocok dengan si Behringer ini adalah yang pertama ada Cubase, kedua ada N-Track, dan ketiga ada Adobe Audition, teman-teman. Dan masih banyak lainnya lagi tentang aplikasi yang bisa digunakan. Tapi yang saya sering gunakan adalah ketiga aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan.
Nah, jadi untuk aplikasinya itu ya teman-teman, bisa kalian coba. Kemudian di sini ada tombol on dan off-nya. Ini sudah pasti untuk mematikan dan menghidupkan lagi si Behringer, teman-teman. Dan juga di bagian bawahnya di sini ada karet seperti ini, ada teman. Ini fungsinya adalah ketika kita menaruh si Behringer di bawah, ini bodinya tidak bergeser dan tidak menyebabkan lecet pada si Behringer ini sendiri, teman-teman. Nah, seperti itulah fungsi karetnya di bagian bawah ini ya, teman-teman, agar tidak bergeser-geser ya. Itulah kegunaan dari si Behringer, teman-teman. Dan untuk harga yang bisa kalian dapatkan untuk Behringer ini adalah di harga 2,4 jutaan, teman-teman. Nah guys, jadi di sini seperti yang sudah saya tadi sebutkan, yaitu ada mikrofon Rode dan juga Behringer. Nah, yang pertama kita bakal membahas si mikrofon Rode dulu, dan saya bakal menjelaskan dulu apa itu mikrofon Rode. Nah, mikrofon Rode merupakan salah satu peralatan elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat perekam suara. Kemudian ada juga penyiaran radio, pendengaran maupun alat komunikasi lainnya seperti handphone, telepon, serta karaoke juga, teman-teman. Nah, jadi itu adalah sedikit atau banyaknya fungsi dari si mikrofon Rode ini. Ini barangnya tidak begitu besar, tapi fungsinya itu sangat banyak, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ini ya, bentuk barangnya seperti ini, lumayan elegan. Dan untuk mikrofon Rode ini juga merupakan mikrofon dengan record layer suspension system yang dapat dengan mudah dipasang pada kamera DSLR. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ketika kita memasang di kamera DSLR adalah untuk mempermudah dan menyernihkan suara audio dari video yang kita ambil, teman-teman. Nah, seperti itu ya, agar suaranya juga lebih jelas dan lebih jernih menggunakan mikrofon Rode ini. Dan di sini juga mikrofon ini juga dapat memount ke belum Rode untuk menangkap audio yang tinggi. Dilengkapi dengan fitur super cardioid, pola kutub yang dapat melemahkan suara dari sisi-sisi kamera, teman-teman. Kemudian hasilnya adalah sinyal yang terdengar lebih dekat ke kamera. Nah, bahkan saat pengambilan gambar di lingkungan yang bising atau pada jarak sedang. Dan dibekali juga dengan kabel melingkar. Nah, yang ini ya teman, ini bisa kita tarik. Dan juga dibekali dengan kabel melingkar dengan jack 3,5 mm, teman-teman. Dan memiliki unsur kondensor yang menggunakan standar baterai 9 volt. Mikrofon akan bertahan hingga 100 jam pada baterai tunggal. Dan juga untuk harga dari mikrofon ini berkisar di 1.400.000, teman-teman. Nah, harganya lumayan agak tinggi sih ya, teman-teman. Tapi dengan harga seperti itu kalian bakal mendapatkan kualitas audio yang sangat bagus ketika menggunakan mikrofon Rode ini. Oke, kemudian untuk spesifikasinya di sini lumayan ribet banget kalau disebutin. Kemudian untuk yang pertama ada frekuensi range-nya, yaitu ada di 40 Hz, teman-teman, dan sampai ke 20.000 Hz. Dan di sini juga ada output impedance-nya, yaitu 200 ohms. Dan untuk maksimum SPL-nya adalah 134 dB SPL. Dan untuk sensitivity-nya adalah min 38.0 dB RE1 volt Pascal 12.60 MV. Dan equivalent noise level-nya adalah 20 dB min A, teman-teman. Nah, jadi spesifikasinya lumayan ribet banget kalau disebutin. Dan kalian bisa cari lebih jelasnya lagi atau detailnya lagi di website si mikrofon Rode ini, teman-teman, di situs resminya ya. Oke, kita bakalan membahas tentang apa saja fungsi-fungsi dari mikrofon Rode ini. Yang pertama kita bakalan copot dulu untuk sponsnya ini. Nah guys, jadi di sini ada spons seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk sebagai peredam, teman-teman. Nah, apa itu peredam?
Peredam itu adalah menanggulangi atau mengurangi kemungkinan kecil suara bising masuk ke audio kita. Misalnya kita membuat film ataupun ngevlog di luar ruangan teman-teman, dan ada angin kencang misalnya seperti itu. Nah, kalian cara menanggulanginya adalah dengan menggunakan spons mikrofon Rode ini. Nah, seperti ini. Karena ini sangat berfungsi banget untuk menjernihkan audio dari video kita yang kita ambil di luar ruangan, teman-teman. Agar menjernihkan dan juga suara yang kita hasilkan juga bakalan sangat jelas juga, teman-teman. Oke, jadi itu dia fungsi dari si spons mikrofon Rode ini, yaitu berfungsi sebagai peredam, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini kita ada juga lubang-lubang di bagian mikrofonnya, teman-teman. Yaitu yang ini adalah bagian mikrofon dari si mikrofon Rode, teman-teman. Nah, di sini ada banyak banget lubang-lubangnya, dan di bagian sini juga dapat lubang yang sangat banyak, teman-teman. Dan juga ada di bagian depannya ada jaring kawat seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyaring suara kita masuk ke dalam audio video kita, teman-teman. Nah, seperti itulah fungsinya, teman-teman. Dan di sini lumayan panjang, hampir satu telapak tangan saya. Nah, seperti ini. Dan di sini kita bakalan melihat baterainya. Oke, kita dorong ke belakang. Nah, ini sudah terbuka. Dan untuk baterai yang di sini dipakai adalah baterai yang kotak yang agak besaran, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita pasang lagi untuk penutup baterainya. Nah, kemudian cara menggunakan dari si mikrofon Rode ini adalah dengan cara menghidupkan ke atas. Ini kita geser ke atas. Nah, ketika ini berwarna hijau artinya mikrofon Rode siap digunakan, teman-teman. Jadi jangan kalian sudah pasang ini jack 3,5 mm nya ini dipasang di DSLR atau kamera kalian lupa menghidupkan si mikrofon ini, itu bakalan percuma, teman-teman. Gatot alias gagal total. Nah, kalian harus menghidupkan, teman-teman. Dan kalian bakalan bisa menggunakan si mikrofon Rode ini. Ini berwarna merah karena baterainya sudah lumayan ngedrop, ya, teman-teman. Dayanya sudah agak menurun. Oke, kemudian di sini kita tutup dulu. Dan ini terbuat 85% dari plastik, teman-teman. Dan sisanya ada besi-besi. Dan di sini untuk besi yang bagian bawah ini, nah ini adalah bertujuan untuk memasang di bagian tripod, teman-teman. Tinggal kita masukkan ke sini dan kita eratkan saja. Nah, seperti itu. Agar si mikrofon Rode bisa bertengger seperti ini. Dan juga di sini dilengkapi dengan kabel yang melingkar, teman-teman. Ini lumayan bisa panjang banget. Jadi karena kita tidak perlu sampai menarik banget, kita biarkan saja seperti ini. Dan ini bisa kita colokin di DSLR kita, di kamera DSLR, dan juga di handphone kita, teman-teman. Nah, tinggal kalian colokin saja. Tek. Nah, kalian sudah bisa menggunakan merekam audio video menggunakan mikrofon Rode ini, teman-teman. Oke, jadi ingat ya, untuk harganya itu adalah di 1.400.000, teman-teman. Nah, kita lanjut ke barang berikutnya, yaitu ada Behringer. Oke, saya ambil dulu. Dan kita bakalan singkirkan dulu untuk si mikrofon Rode-nya. Nah, jadi di sini untuk Behringer ini adalah sound card, teman-teman. Bagi kalian yang suka manggung ataupun perform live perform, ya, teman-teman, di kafe-kafe seperti itu, kalian cocok banget menggunakan Behringer ini. Karena dengan bentuknya yang simpel dan mini, kalian bisa membawa si Behringer ini kemana-mana. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Behringernya, ya, teman-teman. Ada bagian depan, atas, dan juga belakang, dan juga ada bagian bawah. Dan kita bakal membahas semuanya. Oke, jadi di sini untuk bahan si Behringer ini sendiri yaitu terbuat dari plastik, ya, teman-teman. Dan ada juga bagian besinya.
Nah, jadi untuk yang pertama di sini ada untuk mic, teman-teman, yaitu jack untuk bagian mic-nya. Nah, kalian tinggal pasang saja di sini untuk mic-nya. Misalnya kalian ingin karaoke, kalian tinggal colokin saja di bagian sini. Oke, kemudian di sini ada klipnya. Nah, di sini untuk klip ini jangan sampai berwarna merah. Karena apa? Karena itu akan menandakan bahwa audio yang dihasilkan itu adalah audio yang buruk ataupun tidak bagus ya, teman-teman. Dan juga di sebelahnya di sini ada INST. Nah, yang artinya instrumen. Oke, di sini untuk kalian suka mengcover lagu ataupun live perform menggunakan gitar, kalian bisa colokin jack gitar kalian ke sini, teman-teman. Nah, dan juga ada di sampingnya. Untuk klip ini jangan sampai berwarna merah, teman-teman, karena itu menandakan hasil audio yang sangat buruk juga. Oke, dan selanjutnya ada direct monitor. Nah, di sini untuk direct monitor ini adalah berfungsi atau bertujuan untuk memonitoring audio yang kita hasilkan, teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada jack untuk earphone ya. Di sini sudah terlihat jelas dengan gambarnya. Nah, di sini adalah bisa kita gunakan juga untuk memonitoring audionya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Nah, untuk bagian atas di sini ada mic line gain 1, INST gain 2, dan juga ada outputnya. Nah, yang pertama di sini ada mic. Nah, sudah jelas. Untuk mic-nya ada di bagian pertama, teman-teman. Jadi untuk volumenya juga ada di bagian pertama seperti ini. Nah, ini bisa kita geser seperti ini, putar-putar kanan atau kiri untuk mengecilkan dan juga membesarkan volumenya, teman-teman. Sesuaikan saja dengan telinga kalian. Dan juga di sini untuk instrumennya. Nah, untuk instrumennya itu bisa juga digeser, yaitu di bagian tengah-tengahnya, teman-teman. Bisa diputar seperti ini kanan ataupun ke kiri, teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk outputnya yaitu adalah di headsetnya, teman-teman. Dan untuk di headset ini bisa juga diputar seperti ini. Fungsinya masih sama persis dengan kedua yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Oke, jadi untuk bentuk di bagian atasnya itu berbentuk seperti U ini ya, teman-teman. Nah, kemudian di bagian tengahnya ini ada cekungan yang berbentuk di huruf besar di sini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya di sini tertulis untuk si model dari Behringer ini yaitu Euphoria UM2, teman-teman. Dan outputnya ada dua, yaitu yang pertama yang berwarna merah yaitu R-nya adalah right, yang kanan. Kemudian yang L yaitu yang putih, left, teman-teman. Yang menandakan ini adalah bagian kirinya. Nah, kenapa seperti ini? Karena ini nanti tempat dia berdiri seperti ini adalah seperti ini ya. Makanya yang kanannya adalah di sini dan kirinya adalah di sini. Oke, kemudian di sini ada USB. Nah, untuk USB-nya saya ambil dulu untuk kabelnya. Jadi untuk kabel dari USB-nya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, ini untuk panjang kabelnya kira-kira 2 meter, teman-teman. Ini bisa kita pasang di sini ya, teman-teman. Bentuknya itu berbentuk seperti huruf D besar. Nah, seperti ini. Kita bisa pasang di bagian sini. Nah, sampai bunyi klak itu artinya sudah masuk dengan rapat, teman-teman. Dan ini tinggal kita colokin saja ke perangkat PC ataupun komputer kita, teman-teman. Dan aplikasi yang cocok dengan si Behringer ini adalah yang pertama ada Cubase, kedua ada N-Track, dan ketiga ada Adobe Audition, teman-teman. Dan masih banyak lainnya lagi tentang aplikasi yang bisa digunakan. Tapi yang saya sering gunakan adalah ketiga aplikasi yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, jadi untuk aplikasinya itu ya, teman-teman. Bisa kalian coba. Kemudian di sini ada tombol on dan off-nya. Ini sudah pasti untuk mematikan dan menghidupkan lagi si Behringer, teman-teman. Dan juga di bagian bawahnya di sini ada karet seperti ini, ada, teman-teman. Ini fungsinya adalah ketika kita menaruh si Behringer di bawah,
ini bodinya tidak bergeser dan tidak menyebabkan lecet pada si Behringer ini sendiri, teman-teman. Nah, seperti itulah fungsi karetnya di bagian bawah ini ya, teman-teman, agar tidak bergeser-geser ya. Itulah kegunaan dari si Behringer, teman-teman. Dan untuk harga yang bisa kalian dapatkan untuk Behringer ini adalah di harga 2,4 jutaan, teman-teman. Oke guys, jadi itu dia pembahasan tentang dua barang yang sudah tadi sebutkan di awal. Dan saya pamit undur diri dulu. Sekian dan terima kasih.